Ya, halo, kembali lagi bersama saya pengepul mobil. Bukan namanya pengepul mobil kalau kita tidak pernah menemukan namanya apa, Regen? Harta karun. Harta karun. Jadi kita sekarang lagi di Surabaya, tempat yang dijuluki Goa Batman. Jadi ini dikasih nama Goa Batman itu karena kumpulan mainannya lelaki-lelaki. Jadi teman-teman di Surabaya, karena mereka nggak komunitas ya, jadi mereka itu berteman lah seperti biasanya. Terus mereka gabung bikin satu garasi buat teman-teman ini siapin mobil simpanannya di sini semua. Nah, kenapa disimpan? Karena nggak mau bawa pulang ke rumah. Oh, mungkin takut sama orang rumah. Takut sama orang rumah, jadi disimpan di sinilah mainan-mainan anak-anak Surabaya ini. Jadi bisa dibilang inilah JDM, Javanese Domestic Market, dan inilah yang namanya Surabayan Style. Welcome to Surabaya. Nah, kalau pesan dari saya, kalau kalian mau berdoa itu berdoa yang benar. Berdoa dengan sungguh-sungguh, jangan sepatah-patah kata. Jangan berdoa apa, Regen? Kalau doa itu harus detail. Harus detail. Kenapa? Misalnya kita mau minta mobil 2 pintu, Iya, harus detail mobilnya apa dulu. mobil apa dulu? Kalau enggak kejadiannya Nanti dapat mobil yang ini. Kan kita nggak mau kejadian ya. iya. Begitu kita masuk, baru nih kelihatan sap. Jadi di sini juga mereka disiapin towing, disiapin juga mobilnya buat mereka road trip, high S, tahun tinggi, tahun rendah, Alphard dan Tayo, buat bawa spare-part dari mereka. Masuk lagi. Nah, kalau mau jadi eksekutif muda nggak lengkap namanya, kalau nggak ada Bentley. Ini Bentley nih, Regen nih. Kalau lagi weekend mau hangout, ada 458 Ferrari. Yang namanya petrolhead itu nggak lepas dari namanya JDM, Japanese Domestic Market. Salah. Mobil kencang, Javanese Domestic Market. Nah, Mobil kencang, mobil berturbo, ya kan? Semuanya ada di sini. Ada Evo, ini ada yang menarik, Jack. Evo 9 MR, Oh, warnanya full biru. varis. Nanti kita di video satu lagi. Oke. Kita ulas tuntas seperti biasa. Ada Mini GP. Ini mobilnya rare banget. Mini Cooper dan GP yang manual ya. Asli bawaan lahir udah manual. Terus ada Evo 8 GSR. Terus masuk lagi ada Evo 10 GSR transmisi manual. Kalau manual lebih langka ya? Manual lebih langka karena kan orang kemarin udah sempat beli Matic semua. Sekarang manual karena populasinya dikit ya. Jadi mobilnya lebih rare. Nanti kita ulas tuntas di video kita satu persatu. Kau jangan kesana-sana dulu, maju dikit. Iya. Evo 9 GSR. Oke. Terus ada Crown. Ini yang mobil yang paling menarik perhatian saya. Jadi ini mobil bisa kita bilang sampai sekarang tuh Silverbird termahal. Kenapa, Jack? Silverbird termahal. Nanti kita tanya langsung sama ownernya kenapa dia nyimpan mobil ini. Kenapa mobilnya nggak mau kita pindahin ke Jakarta. Ada alasannya. Nah, kalau ini zaman papa kita waktu masih muda mungkin ya. Inilah mobil idamannya. First hand, tangan pertama dari baru. Ini mobilnya.
Terus kita masuk lagi ke belakang. Nah, terus kalau ditanya, Bang, kenapa ada Innova di sini? Kenapa harus ada Innova? Kan saya udah bilang di video sebelumnya kalau di Surabaya, orang sekaya apapun di rumahnya pasti ada Innova. Ada Innova. Nah ini, jadi kalau dibilang Innova di sini itu nggak standar. Tetap kalau udah masuk ke garasi ini berarti udah ada Surabayan style dari Cumi-Cumi, Laskar Sinar. Gua sih mau ngomong Laskar Pelangi. Sama. Ya kan? Terus dengan audio high end. Audio high end yang berprestasi kah? Nanti kita ulas satu persatu dari mobil ini. Semuanya. Ada warna silver, warna hitam, warna biru dongker. Sampai motor juga mereka main ya, Kawasaki ATV ini ya. Terus ada apa nih? Mercy CLS. Ini Mercy CLS di wrapping rapi banget. Nah, ini gue kasih lihat. Kenapa bisa disebut garasi idaman? Kalian lihat tataan bangunannya semua dibuat rapi, bener-bener kayak Gua Batman dan kayak impian kita masa lalu ya. Betul. Impian kita masa lalu, arsiteknya juga jago banget. Karena ini garasi otomatis kan agak jarang tuh ditempatin ya. Makanya tuh di bagian belakangnya ini dipakein keramik. Satu persatu ditempelin, rapi banget. Ini bisa jadi saran buat garasi kita. Terus setiap sudut ruangan ada AC karena kita nggak mau kepanasan kalau di sini. Terus lampunya nggak terlalu terang karena supaya fokus pada mobil-mobilnya. Setiap lampu itu spot langsung ke mobil-mobilnya. Nah, terus ini areal kamar mandinya. Ini areal kering bisa dibilang, cuci tangan. Masuk lagi. Kamar mandinya. Ini lebih proper dari rumah gua sih sebenarnya. Gila sih ini. Dan ini nggak ditinggalin ya? Nggak ditinggalin, bener-bener buat hobi doang. Itu bagian cewek sih. Bagian cewek, nggak apa-apa, nggak ada cewek di sini. Gila, sampai kebersihan semua diperhatiin tuh nih. Setiap kamar mandi tuh ada egg house-nya. Setiap kamar mandi tuh ada egg house-nya. Atasnya dipakein conwood. Keren. Ini conwood semua. Terus sananya ada batu alam. Jadi kesan natural, kesan garasinya, estetiknya kelihatan semua nih. Ini termasuk garasi terhedon nggak sih? Yang pernah kita datangin ini termasuk garasi terhedon dan terniat. Bukan karena hedon tuh asal mahal gini-gini, nggak. Semua, lu lihat deh bagian depannya tuh. Taman-tamannya semua rapi banget. Ada tempat orang nongkrong outdoor, ada nongkrong indoor. Lengkap lah. Terus ini dibuat tataannya semua keren banget. Nah, sekarang kita udah ketemu sama Ko Gerald ya. Ko Gerald. Daryl. Jadi agak susah namanya bahasa Inggris sedikit ya. Makanya kita ngulas tentang mobil ini. Mobil ini basicnya apa kok? SL 320 tahun 96. Tahun 96. Gimana ceritanya bisa sampai ibarat kawan bisa dibilang tuh umurnya masih muda banget nih. Nah, ini ada historinya. Nah, historinya dari mana nih? Coba nih biar kita dengar. Jadi 7 tahun yang lalu, iya. Ini mobilku. Oke. 7 tahun yang lalu aku punya mobil ini. Terus aku tukerin E55. E55. Nah, E55 AMG. Iya. Yang aku tukerin. Versi lokal itu E260. Nah, kan lihat ya masih muda kan? Iya. Nah, E55 lebih keren dong, ya kan? Terus habis gitu E55 masih ada sekarang, masih ada. Terus ya ini sekarang baru tahun lalu sih nemu ditawarin si Sandi. Iya. Ada SL. Nah, terus aku lihat, mana kirim semua fotonya. Aku lihat warnanya ini, interiornya ini, kilometernya ini, plat nomornya pun dulu juga masih sama orangnya nggak diganti. Nah, aku mikir apa ini mobilku dulu. Nah, ya udah, terus akhirnya jadi mobil ini dulu aku punya masih ada mamaku. Ada kenangan gitu. Ada kenangan, ada nilai historinya. Ya udah, habis singkat cerita tanya berapa gini-gini. Deal dah mobil ini. Deal mobil ini dibawa sampai ditaruh di garasi ini. Udah nggak pernah dipakai. Nggak pernah dipakai. Iya, kilometernya cuma 19.000. 19.000. Jadi ini semua benar-benar full ori, nggak ada dimodifikasi. Full ori semuanya. Nggak ada dimodifikasi. Full ori. Tapi kalau ada tawaran menarik, lepas nggak di mobil? Lepas, boleh lah. Boleh ya. Boleh. Yang penting harganya bisa buat kerincing-kerincing nih. Berapa budget tuh, Jack? Nggak berani aku kalau sama Surabaya ya, takut aku. Dibeli nanti moncong. Enggak lah. Kalau seri SL ini yang seri yang paling tinggi ya? Ini SL 320, bukan 500. Oh, SL 320. Iya, Jadi 320. bukan top line-nya ya? Bukan. Cuma populasi mobil ini di Indonesia banyak nggak nih kira-kira? Enggak.
Yang pasti nggak banyak. Nggak banyak. Oke. Nggak banyak. Terus spesialisnya dari mobil ini apa nih? Yang bisa buat harganya meroket selain populasinya yang kecil, populasinya dikit banget. Mobil ini antik ya, menurutku ini kayak future classic ya. Oh, sekarang future kita classic. lihat SL yang lama-lama kan harganya naik semua ya. Nah, mungkin karena Mercedes tersendiri punya value sendiri ya kan, value history sendiri. Apalagi ini dengan low mileage dan engine-nya ya. Iya, engine-nya ini masih halus semua dah. Masih halus semua seperti mobil baru lah ya. Udah kayak mobil baru. Beli mobil SL pengen yang baru, mana lagi sih? Iya. Ya udah di sini. Nah, ini di bagian engine-nya masih kering banget semua. Engine juga nggak pernah rusak. Nggak pernah sama sekali. Karena engine yang di tahun ini tuh terkenal tuh apa? Badak. Badak. Iya. Jarang rusak. Berapa Mesinnya cc? S-Class kan? Mesin S-Class. Berapa cc ini? 3200 ya? 3200 cc. Kalau interior, biasanya Mercy begini kan interiornya suka rusak tuh. Iya. Pernah ada lengket atau apa? Enggak udah pernah. di touch up segala Nggak macam? pernah. Ini masih ori semua. Joknya masih ori semua. Oh, makanya makanya kan agak kusam kan ya. Maklum lah, ya kan. Maklum. Nah, justru itu aku nggak mau retouch biar tetap ada nilai biar tetap historik. ada vintage-nya, iya. kelihatan original. Bahkan ini plastik dari dulu udah nggak pernah di plastiknya juga ada dari dulu. Warna sama sekali nggak pernah repaint ya? nggak pernah. Ini ada bocel-bocel dikit ya biarin aja udah. Jadi Justru biar nggak repaint gitu kan. biar kayak orang main Vespa ya ibaratnya. Makin boncel, makin kelihatan dempul, makin mahal. Betul sekali. Ya, di mobil ini nih. Nah, kalau ke teman-teman yang ada minat sama mobil ini, langsung di Instagram nih. Kan banyak nih kolektor-kolektor di Jakarta yang lagi nyari mobil ini semua. Berapa harganya kok? Ya 1,5 ya. 1,5 M ya? 1,5 lah. 1,5. Nego ya? Tipis-tipis. Nego tipis-tipis. Nggak butuh uang. Nggak butuh uang. Hardtopnya pun masih ada ini. Hardtopnya ada. Hardtopnya ada. Ini softtop Oke. bisa ditutup hardtopnya. Ini softtopnya bisa tutup, terus ada hardtopnya lagi. Betul. Nanti kita kasih lihat softtopnya. Oke, sampai di sini saja kita lanjut lagi. Mobil-mobil berikutnya kita seperti biasa, hemat konten Regan. Yoi. Jadi habis dari ini kita setiap hari upload, bukan 2 hari sekali. Setiap hari? Setiap hari kita upload. Beneran nggak? Beneran. Setiap hari kita upload satu persatu sampai edisi Surabaya ini habis. Oh, edisi Surabaya doang. Edisi Surabaya setiap hari, jadi kalian nunggunya juga nggak bosan. Oke, sampai di sini saja kita lanjut lagi ke next vlog. Welcome to Surabaya.